ya di depan orang banyak, karena di dalam Al-Quran maupun tuntunan Rasul bahwa dakwah ini kan artinya mengajak kepada kebaikan ya. Maka di dalam Al-Quran itu surat Al-Kahfi 19 itu kan jelas waliyatalataf, artinya ajaklah dengan penuh kelembutan, menyerukan dengan penuh kelembutan. Jadi bila perlu bahkan dakwah ala Rasulullah itu memberi makan, walaupun dengan sebiji kurma misalnya kan. Karena apa? Dakwah itu ya memang mengajak agar orang mengikuti, meyakini dan mengamini ajakan-ajakan yang kebaikan yang kita sampaikan. Maka kalau kemudian ada sebuah kejadian yang ya ini saya kira ini kurang pas ya, kurang tepat yang dilakukan oleh Gus Miftah, apakah sengaja atau tidak, dan kemudian menjadi bahan tertawaan bersama-sama di situ dan diikuti oleh jamaahnya, ini saya kira tidak pantas. Apalagi yang menjadi objek ketawaan itu kan pedagang ya, pedagang katakanlah pedagang asongan atau pedagang kaki lima yang memang tidak punya niatan apapun kecuali untuk berdagang dan memperoleh nafkah. Saya kira itu. Dan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah sudah bagus ya. Artinya beliau kemudian menyadari kekhilafannya dan meminta maaf, dan Pak Son Haji juga sudah memberikan maafnya. Nah, saya kira ini patut diambil hikmahnya. Kita patut bermuhasabah ya, berintrospeksi diri bahwa siapapun bisa khilaf, karena kita manusia tempatnya khilaf, al-insan mal-khata'. Tapi ya kita semua agar berhati-hati menghindari hal-hal seperti itu. Kalau perlu sebelum berbicara ya dipilihlah kata-kata yang baik, yang lembut, atau diksi yang berguna, yang bermanfaat ya, dan jauh untuk tidak mengolok-olokkan apalagi merendahkan orang lain. Pak, kedepannya kan orang-orang berharap mendapat ketauladanan dari para pemuka agama atau penceramah, Pak. Ini gimana, Pak, kedepannya, Pak? Iya, dari kasus ini kita bermuhasabah atau mengambil hikmah bahwa para dai itu harus menjaga lisannya ya. Walaupun beliau itu memang penyakitnya banyak, siapapun juru dakwah, tapi tetap harus menjaga lisannya untuk tidak menyakiti apalagi merendahkan orang lain. Maka di dalam Majelis Ulama Indonesia itu ada dakwah bersertifikasi ya, dan di Kementerian Agama juga sama, dakwah bersertifikat dakwah dai gitu kan. Nah, ini artinya memang ada kode-kode etik ya yang perlu dijaga dalam menyampaikan cara-cara menyampaikan dakwah tadi, supaya terhindar dari tadi yang menyinggung orang lain, kemudian menyakiti kelompok tertentu atau bahkan merendahkan orang lain. Nah itu, jadi memang ada dai, ada diklat dai lah semacam itu, kemudian mendapatkan semacam sertifikat, dan itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah telah terlatih sebagai juru dakwah. Nah itu maksudnya itu. Jadi tidak semua orang ya, sekalipun mohon maaf ya, keturunan kiai misalnya ya, Gus, itu tidak semuanya juga otomatis bisa berdakwah, karena tadi khawatir ilmunya tinggi tetapi belum tentu juga
ilmu yang tinggi itu kemudian dapat bertutur kata, ya, dapat menyampaikan sesuatu dengan arif dan bijak. Nah, ini saya kira penting sebagai panutan. Tentu tokoh agama itu dalam menyampaikan sesuatu, dalam berdakwah, untuk menyampaikannya dengan cara-cara yang baik, kemudian memilih diksi yang baik dan dengan lemah lembut, sebagaimana tuntunan